Halo sahabat DOS, kembali lagi bersama gue Rizky di sini. Kali ini kita akan coba untuk mereview unboxing barang baru yang sangat berguna untuk teman-teman di rumah kalau mau ada meeting yang cukup banyak ya, antara 4 sampai 8 orang. Nah, alat ini namanya Kando Meeting Pro. Apa aja sih kegunaannya, fungsinya, keunggulannya, terus barang yang didapat apa aja. Kita coba buka barangnya sekarang ya. Namanya Kando Meeting Pro 360. Yang pertama, nah, kupon pembelian, garansi resmi, hanya di DOS. Lalu kita ada, ini barangnya lengkap dengan pouchnya, isinya Kando Meeting Pro-nya. Nah, kayak tumbler nih. Ukurannya persis kayak tumbler ya, yang tumbler yang big size. Terus ada lagi ini kabel USB-C to USB-C sama remote, Bluetooth remote. Terus apa lagi ini? Masih ada, teman-teman, sabar. Nah, ini ada power adapter sama kabel USB-C to USB-A. Terus yang terakhir, buku manual buat dibaca-baca. Jadi sebelum make, kalau nggak ngerti dibaca. Nah, tapi kalau males baca, akan gue jelasin satu persatu. Oke? Yang pertama, kita lihat dari build desainnya. Ini build desainnya compact, terus materialnya juga bagus, terlihat solid dan kokoh gitu. Beratnya kurang lebih 1,5 kilo. Lalu apa aja port yang ada di Kando Meeting Pro ini? Kita punya yang pertama ada port HDMI yang besar, lalu ada port USB-C untuk power, lalu ada port LAN untuk RJ45. Kemudian, nah di sini uniknya nih, ada port untuk USB peripheral komputer, mouse atau keyboard. Jadi tanpa menggunakan komputer, hanya menggunakan internet dan koneksi kabel, kalian bisa langsung colokin Kando ini ke layar atau monitor untuk bisa langsung meeting secara online. Terus yang terakhir, ini koneksi untuk ke komputer. Nah, terus bagaimana caranya untuk menghidupkan, menjalankan, mengoperasikan Kando ini? Kita langsung tes aja ya. Nah, di sini akan gue tunjukin dua mode yang bisa dipakai sama Kando. Yang pertama, kita colok ke menggunakan komputer ya. Yang ini yang connection mode, USB mode. Yang pertama, connect kabel C-nya. Oke, setelah itu connect kabel power. Jangan salah ini ya, port ya, soalnya portnya ada 2 dan dia berbeda peruntukannya. Kalau udah di-connect, kita nyalain, pencet tombol powernya, power 3 detik sampai nyala. Kalau sudah, kita buka aplikasi untuk meeting online. Di sini saya pakai Zoom aja ya, yang paling umum ya. Nah, kameranya kita pilih di sini, keluar langsung otomatis, Kando webcam. Oke, nah tuh mau pilih mana nih, landscape aja. Oke, kita gedein. Nah, ini mode global. Global itu atas dan bawah, 2 sisi panoramik yang berbeda. Nah, kita bisa merubah mode yang digunakan antara discussion, terus global dan segala macam pakai remote-nya. Oke, koneksi pertama, begitu nanti dia connect, kita pasang baterai, kita pencet antara tombol tengah dan tombol back. Sekali aja untuk konfirmasi kalau dia terkonek. Nah, sudah bunyi. Kita tes volumenya udah bisa. Nah, kalau sudah, ini ada mode nih, kita pencet aja. Tuh, berubah langsung. Ini mode untuk yang kedua. Nah, ini mode diskusi. Jadi semua kelihatan siapa yang... Ini saya ngomong langsung keluar nih layar hijaunya, tandanya speakernya aktif dan trackingnya jalan.
Tuh, ini untuk mode panoramiknya semua terlihat 360. Terus mode berikutnya ini untuk tracking. Yang satu tracking, yang satu key speaker. Jadi siapapun yang ngomong, dia akan otomatis nge-lock. Yang ini akan muter terus, dia patrol, muter. Gitu. Terus ini yang presentasi. Jadi satu orang key speaker, siapapun yang nongol, dia akan ke-lock. Nah, ini balik lagi ke mode. Jadi ada 4 mode utama. Gitu. Nah, habis ini gue akan coba setup tanpa komputer. Jadi hanya menggunakan kandau dan layar monitor. Oke? Oke, untuk yang mode kedua, yang Pro mode, itu kita menggunakan monitor dan kandau tanpa menggunakan laptop. Caranya sama, kita koneksi kabel power, langsung colokan listrik. Kalau sudah, nah ini HDMI to HDMI, kita colok portnya di sini. Lalu yang ini colok ke monitornya. Jika sudah di-connect, kita nyalain TV-nya. Oh, ini udah HDMI 2. Pilih port HDMI yang sesuai yang tadi dicolok. Kalau udah, kita nyalain. Terus kita koneksi remote-nya. Nah, langsung keluar. Kita pakai remote-nya bisa langsung pilih, misalkan kamera tool. Nah, yang apa ini? Oke, ini panoramik. Nah, ini diskusi. Ini patrol. Jadi ketika ngomong nanti akan, nah langsung dapat. Ada proses sih memang ya, tapi bisa nge-tracking voice dan ini face. Ini untuk mode diskusi, hanya satu layar. Nah, ini mode global, panoramik atas bawah, gitu. Terus ini misalkan nih teman-teman kualitas TV-nya masih 720, belum support untuk 1080, kita bisa rubah mode TV-nya, mode kandaunya ke 720. Caranya gini, pencet tombol plus dan minus volume ini berbarengan. 2 detik. Nah, berubah tuh 720. Gitu. Kando ini sebetulnya dia all-in-one conference system. Misalkan keluarga nih atau untuk bisnis corporate di kantor yang anggota untuk meetingnya cukup banyak, antara 4-8 orang. Ruangannya juga mid size ya, mungkin kurang lebih seukuran 4 x 5 meter. Ini alat bisa digunakan sebagai conference. Kamera dengan kelebihannya dia punya kamera 360, 2 sisi kamera. Jadi dia bisa menjangkau semua partisipan dalam meeting di ruangan tersebut 360 semuanya. Untuk teman-teman yang khawatir misalkan, ini nanti dia kalau kita ngomong kameranya kemana-mana. Nah, kebetulan dia punya fitur utama, yaitu ada autofocus tracking untuk face recognition sama voice tracking. Jadi ketika kalian berbicara, terus dia akan otomatis tracking suaranya dari mana, siapa yang berbicara akan otomatis nge-lock ke orang tersebut. Gitu. Dan kamera-kamera lainnya juga tetap, maksudnya partisipan lainnya juga tetap akan ada di kamera tergantung mode apa yang kalian gunakan. Mode yang digunakan dalam kandau ini ada 2, yaitu yang pertama namanya Pro Mode. Pro Mode ini mode Pro lah ya. Kalau mode Pro ini lebih ke arah kalian tanpa menggunakan komputer, hanya dengan menggunakan koneksi WiFi atau RG LAN, kalian bisa langsung mengadakan meeting online. Misalkan nih, di suatu ruangan kalian ada 5-8 orang pengen meeting dengan bos kalian yang ada di luar negeri. Nah, cukup menggunakan kandau ini, kalian koneksi langsung ke kabel HDMI, langsung ke monitor, lalu kalian nyalakan, terus kalian bisa langsung otomatis nih kedetek dan bisa menggunakan platform Zoom Conference atau aplikasi conference lainnya seperti Webex, Google Meet, Skype, atau Slack dan lain-lain gitu. Yang kedua, mode untuk USB, yaitu ini standar ya. Jadi kalian bisa gunakan kandau sebagai kamera pengganti untuk conferencing dari laptop.
Jadi misalkan dalam satu ruangan yang bawa laptop cuma satu, atau semuanya bawa laptop tapi hanya satu yang dijadikan sebagai key speakernya gitu ya. Kalian bisa langsung konekin Kandau menggunakan kabel USB-C masuk ke dalam komputer, lalu HDMI-nya colok ke monitor untuk tampilan yang lebih besar. Kalian bisa langsung pilih Kandau di aplikasi Zoom, Google Meet, segala macam sebagai kamera utama. Nanti otomatis tampilannya akan panorama dan tergantung mode yang dipakai, diskusi, global atau segala macam, dia akan tertampil semuanya satu persatu seperti itu. Nah, kemudian beberapa fitur lainnya, Kandau ini punya dua mode untuk encoding ya, H264 sama MPEG, lalu outputnya bisa 720p sama 1080p. Jadi untuk teman-teman yang butuh tampilan lebih clear, lebih jelas, bisa pakai mode 1080. Terus keunggulan lainnya, ada disertakan di sini port untuk micro SD, di mana rapat atau meeting yang diselenggarakan bisa langsung direkord ke dalam Kandau otomatis, walau tanpa komputer sekalipun bisa langsung record ya secara instan. Kemudian dia juga ada support speaker dengan 8 arah, jadi asal ini ditaruh di tengah-tengah ruang meeting, terus siapapun yang berbicara dia akan otomatis nge-track voice-nya, kameranya juga langsung nge-track, otomatis akan jadi gambar utama, terus tertampil suaranya dengan echo cancellation sama noise cancellation yang lebih baik. Jadi gambarnya lebih bagus, lebih jelas, suaranya juga lebih clear gitu. Lalu ada apa lagi? Ini juga ada keunggulan lainnya, punya port untuk yang 1/4 screw 1/4 inch ini, dimana kalian bisa langsung tancapkan di light stand. Misalkan meeting lagi berdiri semuanya gitu kan, nggak ada tempat duduk, atau memang mejanya ada jarak dengan antara partisipan, kalian bisa langsung taruh di tripod atau light stand, taruh di tengah-tengah, sesuaikan tinggi rendahnya biar pas gitu. Dia nggak mengganggu dan lebih fleksibel dimanapun bisa gitu. Terus ada lagi untuk software update, dia juga otomatis. Jadi karena Kandau ini sudah built-in Android software, ketika nanti ada update software dari Kandaunya, kalian bisa langsung otomatis terupdate selama terkoneksi dengan internet gitu. Terus kita ada nama ini remote ya, remote buat koneksi Kandaunya ketika kita tidak menggunakan komputer. Kita bisa menggunakan remote ini dengan koneksi Bluetooth, jadi bukan infrared, jadi nggak harus ngarahin ke si Kandaunya, dimanapun kalian berada bisa pencet-pencet sesuai fungsinya yang dibutuhkan. Di sini ada mode, ada record, ada kualitas ininya, gambarnya 1080p atau 720p, lalu ada encodingnya H264 dengan MPEG, ada lock view dan kameranya, siapa yang mau di lock sebagai pembicara utama misalkan, terus bisa kecilkan volume dan besarkan volume, terus ada tombol setting sama power seperti itu. Terus, nah ini juga ada tutup lensa ini untuk privacy ketika mungkin kalian sedang tidak meeting atau butuh diskusi yang lebih sifatnya rahasia, bisa ditutup, atau biar amannya supaya lensanya tidak tergores seperti itu. Oh ya, satu lagi, untuk Kandau ini dia merupakan upgrade terbaru dari versi sebelumnya, Kandau Meeting. Kalau ini namanya Kandau Meeting Pro. Bedanya apa? Untuk Kandau Meeting Pro ini jarak jangkauan untuk mikrofon dan speakernya sampai 5,5 meter. Sementara yang lama, yang Kandau Meeting, dia masih 4 meter. Jadi untuk ruangan-ruangan yang middle size-nya sudah cukup mumpuni ya untuk kalian meeting antara 4-8 orang, itu sudah cukup mewakili jarak ke masing-masing partisipan dalam meeting. Nah, jadi kesimpulannya dengan Kandau Meeting Pro ini membuat kalian yang sering meeting baik itu di indoor, outdoor, di lokasi-lokasi yang mungkin tidak ada komputer atau tidak membawa komputer, alat ini sangat mudah sekali digunakan, simple, portable, ringan, jadi bisa dibawa kemana-mana dan kalian juga bisa langsung setup tanpa perlu ribet ya. Jadi simple banget, cuma colokin kabel power sama kabel HDMI ke layar monitor, nyalain dengan tekan tombol on-nya ini 3 detik, langsung nyala, langsung connect. Udah seperti itu. Jadi buat teman-teman yang penasaran mau coba, mau beli, bisa langsung aja deh dicek di marketplace-nya DOS, atau bisa langsung diskusi konsultasi dengan tim dari product support kita.
Seperti itu. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Kita ketemu lagi di review-review selanjutnya. Thank you, bye-bye.